Dan server ialah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Untuk mengakses internet, perlu mengetikkan IP address ke sebuah website. Dengan DNS, kini tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. Fungsi DNS ialah ada dua. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Bagian dari DNS ada tiga. Yang pertama, second level domain. Nama lain untuk domain itu sendiri dan digunakan sebagai identitas branding. Yang kedua ada third level domain, subdomain dari domain website itu sendiri. Yang ketiga ada hostname, bagian yang mengawali sebuah URL. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS. Selanjutnya ada cara kerja DNS. Yang pertama, DNS query. DNS query yaitu meminta informasi soal IP address, dan selanjutnya ada requester query. User memberikan hostname, kemudian DNS resolver berikan jawaban. Yang ketiga, iterative query. User memasukkan hostname, DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori atau di root server dan alternative name server. Dan yang keempat ada non-recursive query. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. Dan selanjutnya ada DNS recursor, yaitu tahapan pertama pencarian informasi user, memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache. Sistem ini akan mencari informasi dalam cache Internet Service Provider atau yang disebut ISP. Dan selanjutnya root name server. Ketika informasi yang dicari tidak bisa ditemukan di ISP, maka sistem akan mencari informasi yang dibutuhkan ke root name server. TLD name server. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Dan yang terakhir ada authoritative name server. Server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang kita tuju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web yang diminta. Selanjutnya ada macam-macam DNS. Yang pertama ada record, menyimpan informasi tentang hostname. record, menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IP version 6 address. Selanjutnya ada MX record, rekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. CNAME record, redirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Ada NS record yang merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. PTR record yang memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname. Selanjutnya ada cert record, menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. SRV record yaitu menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wake, port, points, dan TTL. Dan selanjutnya ada TXT record yang membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Dan yang terakhir ada SOA record, bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone dan merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Selanjutnya, kita akan mensimulasikan tentang DNS server. Di sini kita akan melakukan simulasi DNS server. Di sini terdapat banyak komponen, ada PC,
switch, laptop, smartphone, access point, DHCP server, router, DNS server, web server, dan FTP server. Kita akan mengecek apakah sudah tersambung apa belum dari PC 1, PC 4, laptop ke DNS server, web server, dan FTP server. Kita akan mengecek ke DNS server terlebih dahulu. Oke, di sini sudah tersambung dari PC 1 ke DNS server. Selanjutnya ke PC 4. Dari PC 4 ke DNS server juga sudah tersambung. Selanjutnya laptop. Dari laptop pun juga sudah tersambung. Selanjutnya akan ke smartphone. Dari smartphone ke DNS server juga sudah tersambung. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengecek apakah PC 1 dan laptop sudah tersambung ke web server. Untuk web server, dari PC 1 ke web server sudah tersambung. Untuk selanjutnya kita akan mengecek laptop apakah sudah tersambung atau belum. Untuk laptop ke web server sudah tersambung. Selanjutnya kita akan mengecek DNS pada DNS server. Untuk settingan DNS pada DNS server yaitu seperti ini: ftpjarcom.com, bertipe A record, dan bertujuan dari 43.43.43.2. Dan selanjutnya ada web server dengan nama jarcom.com, bertipe A record, beralamat IP 43.43.43.1. Selanjutnya ada www.jarcom.com dengan tipe cname dengan alias jarcom.com atau web server yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengecek apakah DNS ini sudah benar DNS-nya dengan IP. Kita akan mengecek pada PC 1 dengan cara ke cmd dan mengetikkan seperti ini. Pertama kita akan mengecek ke web server. Yang menjawab yaitu server 33.33.33.1 dnsjarcom.com dengan IP address 43.43.43.1. Dan selanjutnya kita akan mencoba
yaitu ke www.jarkom.com. Yang menjawab ialah server dengan IP address 33.33.33.1 dengan alias jarkom.com dan beralamatkan 43.43.43.1. Di sini untuk kecocokan domain server dengan IP address sudah benar. Selanjutnya kita akan mencoba dari PC 1 dan laptop 1 untuk mengakses web server dengan domain yang sudah dimasukkan tadi. Untuk jarkom.com sudah bisa diakses. Dan untuk www.jarkom.com juga sudah dapat diakses dari PC 1. Kita akan mencoba dari laptop. Untuk jarkom.com sudah bisa diakses dari laptop 1. Dan untuk www.jarkom.com juga sudah bisa diakses dari laptop 1. Selanjutnya kita akan mengecek FTP server apakah sudah bisa diakses. Kita coba dari PC 1. Di sini FTP server sudah dapat diakses dari PC 1. Selanjutnya kita akan mencoba dari laptop 1. Dari laptop 1 juga sudah tersambung ke FTP server. Selanjutnya kita akan menyeting FTP dari FTP server. Untuk username dan password sudah terisi, username dengan value user dan password dengan value 123. Dan bisa write, read, delete, rename, dan list. Selanjutnya kita akan mengoneksikan dari PC 1 ke FTP server. Dengan cara seperti ini. Username tadi dengan value user, sedangkan password dengan value 123. Dan di sini sudah tersambung. Kita akan mencoba pada laptop 1.
pada laptop 1 ke FTP server sudah tersambung juga. Mungkin cukup untuk simulasi web dan DNS server. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.